Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Hafiz dengan tiga digit NIM terakhir 071 dari TRO B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 tentang modul gazebo. Di sini pada percobaan pertama akan menjalankan anjing kecepatan cok harus sinkron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Hafiz dengan 3 digit NIM terakhir 071 dari TROB kelas praktikum C. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ROS 2 dengan gazebo. Itu percobaan pertamanya menjalankan gazebo dengan empty word. Pada percobaan ini memiliki 3 tujuan, yaitu memahami cara menggunakan gazebo dari ROS 2, mengenal antarmuka gazebo, dan memahami file Word. Kemudian di sini kita akan lanjut untuk menjalankannya. Jadi ini adalah merupakan program-programnya yang akan dijalankan. Kemudian kita lanjut di dalam percobaan 3 ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, sudah kemudian kita enter, kemudian nunggu. Oke, gazebo udah ready. Kemudian kita buka. Nah, ini akan menampilkan produk yang pada percobaan pertama. Jadi baru hanya garis-garisnya aja. Kemudian jadi di sini masih kosong karena di awal sudah dijelaskan juga empty-nya masih kosong. Terus kita lanjut ke percobaan kedua. Kita stop programnya. Kemudian percobaan kedua, yaitu model dan shapes di gazebo. Tujuannya itu belajar menambahkan objek 3D, terus memahami properti fisika, dan mengamati interaksi objek dengan gravitasi dan tumbukan. Di sini ada programnya. Terus ini di percobaan kedua kita copy, kemudian sama kayak sebelumnya kita klik di situ, kemudian kita paste, kemudian enter. Kita buka di gazebo-nya. Nah, di sini udah mulai ada muncul objek kotak bulat sama tabung. Ini bentuknya juga udah sesuai sama yang diperintahkan. Kemudian kita lihat programnya lagi dulu. Ini selesai. Ini kita hapus dulu, kita stop, kemudian kita lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga itu membangun URDV dan visualisasi di RVIS 2. Tujuannya memahami format URDV, terus ada visualisasi model robot di
Airfish 2 tanpa gazebo, kemudian ada menggunakan robot state publisher dan join state publisher dengan menggunakan GUI. Di sini ada catatannya untuk gerakannya, kemudian model 3D-nya sama dan lain-lainnya. Kemudian ini kita seperti biasa kayak tadi sebelumnya kita copy, kemudian di sini kita paste. Kita kontrol C, terus kemudian udah join state-nya. Ini tampilan dari airfish-nya. Itu ada join roda kiri, ada join roda kanan. Jadi nanti join roda kiri dan kanannya bisa kita atur juga. Terus kita lihat dulu. Nah, ini bisa diubah-ubah, bisa di setting-setting. Terus kita ambil join state publisher-nya. Nah, kalau digerakin dia akan muter-muter juga. Ini itu buat di setting juga. Terus percobaan tiganya ya udah itu aja. Terus kita lanjut ke percobaan keempat. Seperti biasa kita kontrol C. Nah, kita lanjut percobaan perempat, spawn robot your David ke gazebo. Ini tujuannya mempelajari cara memasukkan spawn robot ke simulasi gazebo, terus mengenal service spawn entity dari gazebo ROS, terus terakhir melihat robot di gazebo dan Airfish 2. Seperti sebelumnya juga masih sama, kita copy terus di sini kita paste. Nah, situ langsung di enter. Terus nunggu gazebo kebuka. Nah, gazebo is ready udah. Nah, ini kita lihat nih. Di sini muncul lagi kotaknya sekarang jadi ada 2, terus nih input dari percobaan keempatnya. Terus udah di percobaan keempat. Nah, terus kita ini udah selesai percobaan empatnya, kita coba ke percobaan kelima. Masih kayak sebelumnya, masih sama, kontrol C. Masih kita stop dulu programnya, kita ganti ke program kelima. Percobaan kelima itu sensor robot, kamera dan lidar. Tujuannya menambahkan plugin sensor kamera dan lidar pada XACRO robot, terus membaca data sensor melalui Topik ROS 2, kemudian visualisasi image kamera dan laser scan di Airfish 2. Ini ada topik sensor ya. Yang pertama ada gambar kamera, terus kalibrasi kamera, terus laser scan 360 derajat. Yang terakhir tuh odometri. Ini programnya kayak gini. Kita kasih lihat dulu program-programnya. Lumayan banyak juga ini programnya. Untuk programnya bisa dari percobaan sebelumnya. Terus nih kita copy lagi, balik lagi sini, terus kita paste. Kontrol shift langsung di enter. Nah, ini tampilan dari gazebo-nya.
Yang biru-biru itu adalah sensor dari lidarnya ya guys. Dia untuk membaca objek-objek yang ada di sekitarnya. Kalau lidar itu terus ini hasil dari programnya kayak gini. Nah ini udah selesai, kita tutup dulu. Kemudian kita lanjut ke percobaan ke-6. Ini kita kontrol C, stop lagi, terus percobaan ke-6 itu teleoperasi robot dengan keyboard. Tujuannya mengendalikan robot dengan keyboard melalui topik Asus CNDVL, memahami gazebo disk drive plugin, terus ada memantau odometri dan kecepatan robotnya. Terus ini terus ada tombol-tombol teleopnya, itu buat maju atau mundur, J kanan kiri. Ini program-programnya. Nah ini kalian lihat nih program-programnya, terus ada spawn robotnya, terus di sini kita copy lagi. Nah, kita paste langsung kontrol Y, paste, terus langsung di enter. Mana nih, belum muncul nih enter. Nah gazebo is ready lagi. Nah ini kita lihat, nah ini muncul nih. Ini pertemuan ke-6 itu, jadi ini buat ngegerakinnya pakai keyboard tadi tuh dengan tombol I, J sama K. K-nya itu ya tadi K itu untuk berhenti, J buat kanan kiri, I untuk maju mundur. Jadi ini gerakannya itu buat ngegerakinnya pakai dua terminal. Terus yang pertama untuk airfish-nya, kedua buat gazebo-nya di biar bisa digerakin pakai keyboard. Terus ini kayak gitu nih. Udah cukup, kita lanjut ke percobaan selanjutnya lagi. Di sini percobaannya ada banyak banget ya. Kita lanjut percobaan 7, ini kita close dulu, kita stop run-nya, terus kita pindah ke 7. Problem 7 itu slam, membuat peta dengan slam toolbox. Tujuannya itu memahami konsep slam atau simulation, localization, and mapping. Kedua ada menggunakan slam toolbox pengganti Gmap di ROS 2, terus membuat peta ruangan dari leaders sambil robotnya jalan. Ini kita tunjukin dulu ya programnya sebelum di running. Untuk gazebo, terus ini untuk stat, terus ini slam, terus ada airfish juga. Percobaan 7 kita copy, terus kita paste lagi di sini. Kita enter, dan kita tunggu gazebo-nya ready. Nah ini jadi nih, ini tampilan yang dari gazebo-nya. Nah tuh, ini tembok-temboknya itu buat rintangan-rintangannya nanti buat dilewatin.
buat dibaca sama lidarnya. Ini bisa diputar-putar juga nih. Ini percobaan 7 udah gini aja, terus kita lanjut ke percobaan 7B. Kita kontrol lagi, kita stop terus. Nah, ini perintah 7B itu navigasi otonom dengan NAV 2. Tujuannya menggunakan peta hasil SLAM untuk navigasi otonom, memahami stack NAV 2, terus memberi tujuan robot lewat RVIS. Ini program-programnya yang udah bikin. Oke, kita langsung lanjut. Kita copy dulu. Kita copy, habis itu kita paste di sini, kita enter. Terus kita tunggu gazebo buka, gazebo udah jadi. Nah, ini robotnya udah muncul nih. Kita zoom dulu nih, zoom in. Tampilannya kira-kira gitu lah ya guys. Terus ini masih sama kayak yang tadi, sama kayak yang 7A. Terus nih udah cukup, kita lanjut lagi ke percobaan ke-8. Itu multi robot, 2 robot di satu board. Tujuannya mengelola multiple robot di gazebo menggunakan namespace, memastikan topik tidak bentrok antar robot, mengendalikan 2 robot secara independen. Nah, di sini kita coba. Terus nih program-programnya. Programnya. Oke, ini programnya. Terus kita balik lagi ke yang tadi. Di sini kita copy sama kayak tadi, kita paste, Ctrl+V, terus kita enter. Terus nah, ini tampilannya nih. Yang biru-biru nih soalnya dia sensornya. Nah, ini tampilan di percobaan ke-8-nya kayak gini aja. Terus kita lanjut lagi. Lihat dari RVIS-nya nih kayak gini kira-kira dari tampilan keseluruhannya nih. Kita lanjut lagi ke percobaan 9. Kita stop dulu programnya. Percobaan 9 itu robot manipulator trade-off. Tujuannya itu memahami URDF robot lengan atau manipulator, kemudian ada mengontrol join menggunakan join state publisher dengan GUI, terus visualisasi gerakan manipulatornya. Ini program-programnya. Ini programnya nggak terlalu banyak yang tadi. Terus kita copy lagi, terus kita paste lagi. Nah, kita enter. Nah, di sini ada tampilan join state-nya nih. Ini upper left wheel join bisa kita ubah-ubah, terus ada lower 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 left wheel join, terus ada upper right sama lower right. Ini bisa kita setting, bisa kita ubah-ubah sesuka mungkin. Nih. Ini dari RPS-nya kayak gini. Bisa digeser-geser.
Terus dari dari Airvis ya. Ntar ya nih kita masih kepo nih sama Airvis nih. Oh kayak gini dia. Terus udah nih. Terus kita lanjut ke percobaan 10. Masih banyak percobaan selanjutnya. Terus ini percobaan 10 itu manipulator dengan ROS 2 kontrol. Tujuannya itu mengontrol robot manipulator menggunakan ROS 2 control framework. Terus memahami join group, position controller, dan demo gerakan otomatis manipulator. Nih, kita lihat dulu programnya. Ini programnya juga lumayan banyak ya. Terus lanjut kita copy lagi. Terus kita paste. Oh, kita enter. Tunggu. Nah, GCB udah is ready, RV juga udah. Rada pegel ya. Nah, nih tampilan dari gazebo-nya nih. Nah, terus kita lihat dari RV-nya kayak gini. Terus apa lagi yang bisa kita lihat? Nah ini lengannya udah muter-muter ya guys, bisa muter-muter tuh ya, bisa gerak-gerak. Oke, udah selesai, kita lanjut ke percobaan 11. Kita stop dulu, Ctrl C, habis itu pindah percobaan 11 itu kinematika manipulator dan IK. Tujuannya memahami forward kinematik, FK atau inverse kinematik atau IK. Kemudian ada menghitung posisi N efektor dari sudut join. Terus menghitung sudut join dari posisi target. Yang terakhir visualisasi marker di Airvis 2. Nah ini kita lihat nih program-programnya nih. Terus nah ini langsung kita copy dulu, sini kita running. Ini langsung di paste langsung nih di enter. Gazebo ready, RV sudah nih. Nah nih tampilan dari gazebo-nya nih, ada warna kuning, merah, biru, hitam. Nah nih tampilannya nih. Aduh, sampai pilek ini, saking banyak percobaannya nih, saya sakit. Terus nih dari Airvis-nya, oh Airvis-nya kayak gini. Ini saya bikin video lagi kurang enak badan nih ya. Terus kita udah lanjut, percobaan 11 sudah selesai, kita lanjut ke percobaan 12 nih, kita stop dulu nih. Nah, di sini ada percobaan 12 itu kinematika manipulator, forward kinematik dan inverse kinematik. Tujuannya itu memahami forward kinematik, hitung posisi n efektor dari sudut join, kemudian ada memahami inverse kinematik, hitung sudut join dari posisi target, kemudian ada visualisasi n efektor dan target marker di Airvis 2. Nih program-programnya nih. Nanti kalau bingung sama programnya ya dicari-cari sendiri aja ya. Ini di belakang ada yang ngomong-ngomong. Terus kita lanjut training nih ke 12, perjalanan 12. Oke, kita copy, terus kita aduh sampai lupa kita paste. Terus udah kita enter. Oke. Nunggu gazebo. Dari tadi sih kita cuman gini-gini aja ya. Lumayan membosankan.
Terus ini tampilan dari gazebo-nya masih mirip yang sebelumnya sih. Cuman tadi ini belum bisa jalan nih. Terus nih dari tampilan airfish-nya, tampilannya kayak gini nih, dari kanan kiri atas bawah. Oke, kita lanjut ke 13. Percobaan 13A nih kita stop dulu. Oke, kita percobaan 13. Turtlebot dengan slam, membuat peta menggunakan slam dengan Turtlebot 3, terus memahami proses dan tujuan-tujuan lainnya tuh. Dan ini untuk programnya kayak gini, programnya nggak terlalu banyak. Oke, kita langsung 13A kita copy, terus kita paste, Ctrl V, terus habis ini kita langsung running. Radang lagi nih guys. Nah, dah. Terus nih guys, ibu RP sudah. Nah, ini tampilannya beda nih. Wih, ini ada, ini mirip kura-kura ya, Ninja Turtle. Ada hijau, hitam, biru. Terus kita lihat, aduh, bablasan. Terus nih, jadi yang biru-biru ini sensor lidar ya. Jadi dia robotnya bisa jalan menghindarin itu semua, hindarin objek-objeknya. Terus oke. Nah, terus nih tampilan dari airfish-nya nih, ini yang terbaca dari lidarnya nih. Yang baca ada objek-objek yang kena sensornya yang menghalangi sensor lidar itu. Terus nih tampilan dari atas nih kita putar-putar dulu nih ya. Oke, udah cukup, kita langsung lanjut lagi ke 13B. Ini kita stop dulu, kita pindah B. Terus di sini ada percobaan 13B itu Turtlebot 3D Gazebo. Tujuannya mengenal robot Turtlebot 3, terus spawn Turtlebot level di Gazebo World. Kemudian ada memahami topik standar Turtlebot. Namanya Turtlebot karena dia bentuknya kayak turtle tadi. Aduh, pegel juga nih, aduh. Nah, ini kita copy lagi seperti biasa, langsung kita save. Save, control V, kita paste, terus kita enter. Oke, udah muncul langsung nih. Nah, nih tampilan dari gazebo-nya nih. Masih sama ya. Terus, nah ini dari airfish-nya nih udah beda nih. Nah, di atas ini yang kelihatan dari kameranya. Yang kelihatan dilihat dari robot itu dari sini. Pojok, di pojok kiri atas ya, guys. Nah, oke, kamera itu. Nah, ini sudut pandang dari kameranya nih. Lurus ke sana. Terus udah gitu aja. Kita bisa lihat-lihat juga. Oke, setelah ini kita langsung lanjut ke percobaan selanjutnya. Ini kita stop dulu, kita lanjut ke percobaan 14. Kemudian di percobaan 14 itu yaitu Turtlebot 3 navigasi otonom. Navigasi otonom menggunakan nav2 dengan Turtlebot 3, terus menggunakan peta hasil slam, terus memberi tujuan navigasi melalui airfish 2. Ini berikut adalah program-programnya. Terus biasanya ini kita copy. Terus oke, udah kita paste langsung di enter.
tungguin dulu jalan programnya. Ini udah ada gazebo is ready, kita buka di gazebo-nya. Oke, RVC juga udah. Ini masih sama aja sih. Nah, ini di RVC-nya yang berubah. Kita lihat dulu nih, putar-putar nih. Oh, muter-muter nih, kita bikin pusing-pusing dulu nih. Terus udah selesai, kita lanjut ke percobaan 15. Ini kita stop dulu. Oke, kita lanjut ke 15. Itu robot omnidirectional teleop. Tujuannya itu memahami konsep robot omnidirectional 4 roda omni, kemudian mengendalikan robot ke segala arah, maju, mundur, kiri, kanan, diagonal. Terus ketiganya memahami perbedaan dengan differential drive. Nah, ini kita lihat dulu programnya nih. Ini catatannya juga, robot bisa digerakkan pakai tombol-tombol apa aja tuh. Ada tombol U, O, J, I. Nah, gitulah. Terus langsung kita running. Coba 15, oke. Ke 15. Dan kita copy, langsung kita paste. Kita enter. Tunggu nih. Nah, udah ada nih. Nah, di sini tampilan RVC juga udah berubah nih. Jadi apa ini? Nih, coba kita pindahin. Nah, ini di tampilan gazebo-nya. Output dari program. Terus di sini ada. Nah, ini robotnya nih. Nih, dari tampilan kanan, kiri, atas, bawah. Terus nah nih. Harusnya ini bisa digerakkan nih. Ini di sini belum bisa. Terus kita lanjut ke percobaan 16. Ini kita stop dulu, kontrol C. Terus percobaan 16 itu robot Omni Slam menggunakan robot omnidirectional, terus membandingkan mapping omni versus differential drive. Nah, ini programnya cukup banyak. Terus saya bawa. Nah, ini udah program akhir. Kemudian oke, langsung kita lagi copy lagi, kita paste lagi. Oke, udah, terus enter. Kita tunggu lagi. Nah, ini punya udah selesai. Kita lihat lagi. Nah, nih tampilan gazebo seperti di percobaan sebelumnya, kayak gini persis. Terus di RVC nih kayak gini. Dari sudut kamera yang di RVC kayak gini nih. Oke, dan cukup. Ini tampilannya dari RVC-nya. Oke, udah, terus selesai percobaan 16 nya, kita lanjut ke 17. Masih ada 3 lagi setelah 17 ini. Itu robot Omni Navigation Autonom. Tujuannya navigasi otonom menggunakan robot omnidirectional, terus memanfaatkan kemampuan gerak lateral omnidirectional. Terus nih ada di RVS 2 nya itu posisi awal robot, terus 2 dimensi, goal, target tujuan. Terus nih ada programnya nih. Kita temukan programnya, terus kita copy lagi. Percobaan 17, lanjut. Kita paste. Ya udah paste, langsung enter. Gazebo-nya udah. Terus nih tampilan dari gazebo-nya kayak gini. Nggak ada yang beda sih dari yang sebelumnya.
Terus ini dari airfish-nya. Nah, airfish-nya kayak gini. Terus kita lanjut ke percobaan 18 udah. Percobaan 17 udah selesai, langsung kita stop dulu. Bentar. Nah, kita stop, terus langsung kita percobaan 18. Itu robot mekanum teleop. Tujuannya menampilkan robot roda mekanum di gazebo, terus mengontrol gerak omnidireksional menggunakan teleop twist keyboard. Nah, ini programnya. Nah, ini bisa digerakin lagi nih pakai tombol-tombol yang ditentukan. Terus nih langsung kita copy, terus kita paste lagi. Oke, ntar ini tampilan gazebo gini sama lagi kayak yang sebelumnya yang di percobaan ke beberapa itulah, kita lupa. Terus lagi kita lihat di airfish-nya. Oh, airfish-nya kayak gini, cuman airfish ini belum bisa digerakin lagi nih. Oke, coba-coba. Aduh, nggak bisa gerak nih. Oke, kita langsung pindah aja. Terus kalau bisa digerakin nih bagus teman-teman nih, bisa kita gerak-gerakin, bisa kita mainin. Nah, ini kurang lebih nih tampilannya masih sama ya. Nah, kayak gini nih. Terus kita lanjut ke percobaan selanjutnya, percobaan 19. Ini kita oke, udah stop. Terus percobaan 19 itu robot mekanum slam atau 17 slam, terus memanfaatkan lidar dan sensor kamera untuk di mapping, untuk mappingnya. Nah, ini program-programnya kayak gini. Terus langsung kita copy. Oke, paste enter. Dah. Kita tunggu. Oke, udah nih. Nah, tampilan dari gazebo-nya masih sama. Terus ada yang beda sini. Terus kita lihat airfish-nya. Nah, airfish-nya ini berubah lagi nih. Airfish-nya seperti yang percobaan sebelumnya kayak gini juga. Kita langsung ke percobaan terakhir. Nah, itu percobaan robot mekanum navigasi otonom. Tujuannya navigasi otonom menggunakan robot mekanum, terus memanfaatkan kemampuan gerak lateral mekanum wheel. Ini programnya, kita scroll dulu. Ini kita stop dulu tadi. Udah kita stop, terus kita ambil lagi percobaan 20, kita copy, kita pakai biasa tadi. Dah, GCB udah is ready. Masih sama aja kayak sebelumnya gazebo-nya. Terus kita lihat di tampilan airfish-nya kayak gini dari atas. Terus tampilan airfish dari jauh, bentar, zoom in. Nah, kayak gini nih. Terus oke dah, itu aja yang bisa saya jelaskan dari pertemuan modul 4 ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.